Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Guru Riksa. Pada kali ini, saya akan membahas tentang median ya. Dalam statistik, kita akan bahas ya, kuartil bawah, kuartil tengah yaitu median, kuartil atas, modus, dan min. Tapi kali ini yang akan dibahas lebih dulu adalah tentang kuartil tengah atau median ya. Oke, kita lihat median atau nilai tengah dari data ya. Nah, ini rumusnya nih. Ya. Median itu sama saja dengan kuartil kedua ya, kuartil 2 atau kuartil tengah. Rumusnya yaitu TBK ditambah I dikali setengah kali frekuensi dikurang jumlah frekuensi sebelum. Jadi kalau kita lihat di sini, ya ini TBK-nya tepi bawah kelas, interval setengah dari frekuensi dikurang jumlah frekuensi sebelum dibagi frekuensi median. Ingat ya, kalau di statistik itu banyak lambang-lambang. Jadi intinya kita harus tahu tuh ya, lambang-lambang ini apa maksudnya gitu. Oke ya. Nah, ini contoh misalnya di sini ya. Dari rumus ini kan ada yang namanya TBK ya, tepi bawah kelas. Ada yang namanya interval. Ada yang namanya frekuensi median. Ada namanya jumlah frekuensi sebelum. Nah, coba kita bahas satu persatu ya. Dari lambang-lambang ini ya. Nah, ini Fmed adalah frekuensi median ya. Ini adalah frekuensi median. Jadi, yang pertama kita tentukan dulu frekuensi median dulu ya. Di sini ya. Nah, karena di sini jumlahnya 40 frekuensinya, maka median itu kan tengah-tengah. Berarti setengah dari 40, yaitu 20 ya. Nah, 20 itu ada di mana nih? Ini 9, ini 13, 12, 7, dan seterusnya ya. Ternyata 9 tambah 13 ini 22. Nah, berarti frekuensi medianya ada di sini ya. Di kelas kedua nih. Ini kelas ke-1, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam ya. Berarti tentukan dulu pertama adalah ini. Untuk menentukan TBK diambil dari sini dulu ya. Yaitu frekuensi median. Yaitu 40 dibagi 2, 20. Nah, 20 itu data ke di sini ya. Di frekuensinya yaitu yang 13 ya. Nah, inilah frekuensi mediannya ya. Nah, setelah kita mengetahui frekuensi mediannya, maka kita tahu TBK-nya nih. Tepi bawah kelas itu yang mana? Nah, kita harus tahu juga ya. Kita harus tahu juga yang namanya di sebelah kiri ini disebut dengan tepi bawah ya. Di sebelah kiri ini 35, 40, 45, 50, 55, dan 60 itu disebut dengan tepi bawah. Dan yang sebelah kanannya ya disebut dengan tepi atas. Nah, sedangkan yang namanya tepi bawah kelas yaitu yang di sebelah kiri ini. Ya 35, 40, 45, 60, 55, dan 60 itu tepi bawah. Nah, kalau tepi bawah kelas tinggal dikurangi saja. Tepi bawah dikurang setengah. Berarti 35 dikurang setengah 34,5. 40 kurang setengah 39,5. 45 dikurang setengah 44,5 dan seterusnya. Ini yang dikatakan tepi bawah kelas ya. Oke. Terus ada istilah jumlah nih, sigma itu jumlah ya, jumlah frekuensi sebelum. Nah, jadi ini frekuensi median, maka ini adalah jumlah sebelumnya nih. Angka 9 ini adalah frekuensi 9 adalah frekuensi sebelum median ya.
jumlah frekuensi sebelum median. Nah, setelah kita mengetahui lambang-lambang ini, maka kita mudah untuk mengerjakan soalnya ya. Jadi, nah, coba kita cari sini ya, untuk mencari median kedua. Nah, TBK-nya ini, tepi bawah kelasnya adalah yang di 40 sampai 44. Nah, karena tepi bawah kelas itu kan dikurangi setengah. 40 dikurang setengah, 39,5. Inilah yang namanya TBK ya, tepi bawah kelas. Nah, ditambah interval. Nah, interval itu ini nih. Dari 35 ke 39. 35, 36, 37, 38, 39. Berarti rentangnya, intervalnya adalah 5. TBK-nya adalah 5 ya. Jadi rentang antara tepi bawah dengan tepi atas itu namanya interval ya. 45 ke 49 ini rentangnya 5 ya. Oke. Terus kita lihat ini. Rumusnya setengah dari frekuensi. Setengah dari 40. Yaitu 20 ya. 20. Terus jumlah frekuensi sebelum median. Nah, ini kan median nih. Berarti sebelum median tuh 9 ya. Berarti dikurang 9. Dibagi, nah frekuensi mediannya berapa? Di sini frekuensi mediannya adalah 13 ya. Maka frekuensi mediannya 13. Nah, kalau sudah kita masukkan semua simbol-simbol ini, tinggal kita selesaikan berikutnya ya. Berarti kedua sama dengan 39,5 ditambah 5 dikali hasil ini ya. 20 dikurang 9. 11 per 13. Berarti Q2 sama dengan 39,5 ditambah, nah 5 dikali 11, 5 dikali 11 per 13 ya. Saya sudah hitung nilainya adalah 4,23. Sehingga mediannya adalah 39,5 ditambah 4,23. Maka Q2 sama dengan 43,73. Nah, jadi memang untuk di statistik ini banyak sekali lambang-lambang, simbol-simbol yang memang harus kita pahami. Ya, perbedaan setiap simbol-simbol itu kuncinya ya. Kunci untuk memahami statistik adalah kita paham arti daripada simbol-simbol tersebut atau lambang-lambang tersebut ya. Oke, lanjut. Contoh di sini ya. Nah, ini interval antara 18 sampai 20. 18, 19, 20. Berarti intervalnya 3 nih. Ya. Kita cari dulu yang pertama adalah frekuensi median. Nah, di manakah frekuensi median? Nah, kita lihat sini. Karena jumlahnya 40, maka ya setengah dari frekuensi adalah 20 ya. Kita cari di sini. Mana nih yang 20 nih ya? Yang jumlahnya 28 tambah 4, 12. 12 tambah 6, 18. 18 tambah 5. Nah, ternyata di sini nih. Ya. 20-nya itu ada di sekitar sini. Maka 5 adalah sebagai frekuensi mediannya ya. Nah, 5 sebagai frekuensi median. Kita cari sekarang TBK-nya. Di mana TBK-nya? Tepi bawah kelasnya. Nah, ini ya. 18 sampai 20, maka tepi bawah kelasnya dikurang setengah. 18 kurang setengah, 17,5. 21 dikurang setengah, 20,5. 23 dikurang setengah, 22,5 dan seterusnya. Maka inilah yang disebut dengan tepi bawah kelas. Tepi bawah kelasnya. Nah, karena frekuensi median itu ada di sini, ya, di kelas ke 1, 2, 3, 4, di kelas keempat, maka kita pakai TBK-nya, TBK yang ada frekuensi mediannya. Ya, karena frekuensi median di sini, maka kita pakai tepi bawah kelasnya juga yang ada di kelas ini. Itu kelas keempat. Ya.
Ini kelas ke-1, ini kelas kedua, ini kelas ketiga, ini kelas keempat. Berarti TBK-nya ada di kelas keempat. Oke. Nah, kita lihat ya. Jumlah frekuensi sebelumnya. Nah, jumlah frekuensi sebelumnya. Ini kan tadi frekuensi median. Sekarang jumlah frekuensi ya. Jumlah frekuensi ini. Inilah jumlah frekuensinya nih. Nah, jumlah frekuensi sebelum median ya. 10 ditambah 8, 18 ya. Maka nanti jumlah frekuensi sebelumnya adalah 18 ya. Oke, lanjutkan lagi. Berarti nanti kedua ya, TBK ditambah interval dikali hasil ini. Berapa TBK-nya? TBK-nya adalah yang ini ya. 25,5. Ditambah nah, intervalnya ini dari 18 ke 20. Ya, kita hitung 18, 19, 20. Ternyata 3 ya, intervalnya 3. Tambah 3. Nah, dikali hasil yang setengah kali frekuensi, yaitu 20 ya. 20 dikurang frekuensi sebelumnya adalah 18 dibagi dengan frekuensi median. Frekuensi mediannya itu yang ini ya. Nah, inilah frekuensi mediannya 5 dibagi dengan 5. Maka Q2 sama dengan 25,5 tambah 3 dikali hasil 20 dan 18 dibagi 5, yaitu 2/5. Maka Q2 sama dengan 25,5 ditambah ya 3 dikali 2. 3 kali 2, 6 dibagi 5. Berarti 1,5 ya. 6/5. 1, atau 2/5 atau 0,4 ya. Kita jadikan desimal saja 2/5 dengan 0,4. Berarti TBK-nya 25,5 dikali intervalnya 3 ya, hasil penjumlahan ini adalah 0,4. Berarti Q2 sama dengan 25,5. Nah, ditambah ini 3 dikali 0,4 sama dengan 1,2 ya. Tambah 1,2. Sehingga mediannya adalah 26,7 ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ternyata ya untuk memahami semua statistik yang dari modus, median, min ya, cukup dengan satu rumus ya. Nah, ini untuk Q1 sama dengan TBK ditambah I. Nah, kalau di sininya Q1 berarti nanti 1/4 ya, disebut dengan kuartil bawah. Kalau di sininya 2, maka nanti ya 2/4. Ini namanya median. Nah, kalau di sininya 3, maka nanti sini adalah 3/4. Jadi mudah ya untuk menghafal rumusnya nih. Kayak ini namanya adalah kuartil atas. Nah, ternyata ada kesamaan rumus di sini ya, kalau kita lihat nih. Nah, ternyata kesamaan rumusnya adalah ya TBK ditambah I ya. Untuk kuartil bawah TBK ditambah I. Untuk kuartil kedua atau median TBK ditambah I. Untuk kuartil atas Q3 TBK ditambah I. Untuk mencari modus TBK ditambah I. Nah, berarti kuncinya memang di TBK ini ya. Menentukan TBK ini kuncinya nih. Kita harus bisa menentukan TBK ini. Nah, kalau TBK sudah ketemu, kita mudah mencari yang lainnya. Cuman untuk mencari TBK ini, kita lihat dari tabelnya ya. Di manakah letak TBK-nya ini. Ya. Oke, ini ada latihan. Ya, soal-soal latihan bisa dikerjakan sendiri ya. Ikuti saja caranya seperti yang tadi ya. Ada 4 contoh soal. Silakan dikerjakan ya. Untuk latihan mandiri ya.
Sekian saja dari saya. Ya, semoga ada manfaatnya. Ilmu itu milik Allah dan hak cipta juga milik Allah. Silakan di-share tanpa perlu izin. Insya Allah yang meneruskan ilmu kepada orang lain akan mendapat bagian pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.